Bab 1. Sejarah penyiaran radio. A. Lahirnya dunia penyiaran. Sejarah siaran media penyiaran di dunia dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah media penyiaran sebagai sebuah industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dimulai dengan ditemukannya radio oleh para ahli teknik Eropa dan Amerika. Broadcast media broadcasting sebagai sebuah industri berasal dari Amerika Serikat. Sejarah media penyiaran dunia dimulai pada tahun 1887 dengan keberhasilan transmisi dan penerimaan gelombang radio oleh seorang fisikawan Jerman bernama Heinrich Hertz. Upaya Hertz pada saat itu terus berhasil diisyaratkan oleh Guglielmo Marconi tahun 1874 sampai 1937 dari Italia. Morse merupakan titik dan garis dari pemancar ke penerima. B. Perkembangan penyiaran radio. Perubahan teknologi komunikasi mempengaruhi cara pendengar mengkonsumsi radio, yang pada gilirannya berkontribusi pada perkembangan dinamis penyiaran sebagai media massa elektronik. Selain itu, persaingan era media baru yang sangat ketat menuntut kemampuan radio untuk beradaptasi secara strategis untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, tantangan radio dan media massa elektronik lainnya adalah berubah untuk beradaptasi dan mengarungi era media baru. Dalam sejarah perkembangannya, perjalanan radio dimulai pada tahun 1895, ketika Guglielmo Marconi berhasil mengirimkan pesan melalui radio yang dikembangkannya. Pada tahun 1906, Lee De Forest di Amerika Serikat menciptakan tabung pendengaran untuk mengirimkan suara yang dapat didengar oleh khalayak luas. Radio akhirnya menjadi terkenal di masyarakat umum, terutama ketika David Sunroof mengumumkan berita tragis tenggelamnya Titanic ke radio tahun 1912. Pada tahun 1920, Westinghouse menjadikan KDKK Pittsburgh sebagai stasiun radio swasta berlisensi pertama. Selain itu, Edwin Howard Armstrong menayangkan program radio FM pertama di dunia pada tahun 1939 dan akhirnya meluncurkan program radio satelit dari XM dan Sirius pada tahun 2001. Memasuki Legend of Glory di radio-radio di Indonesia terukir kuat dalam ingatan penulis untuk mengingatkan kita pada tahun 1980-an dan 90-an. Pendengar selalu menunggu informasi yang disajikan, lagu, dan drama radio yang mengisi ruang. Saat itu radio seolah diposisikan sebagai media massa paling populer saat itu. Telinga penulis juga sangat akrab dengan lakon radio seperti Saur Sepuh dan Tutur Tinular. C. Penyiaran radio di era media baru. Kelahiran internet sebagai media baru secara fundamental telah mengubah dunia penyiaran radio di Indonesia. Stasiun radio, terutama sektor swasta, secara sadar mengantisipasi perubahan ini saat mereka mengembangkan teknologi transmisi dan aplikasi suara. Yang dimaksud dengan siaran radio komersial menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran adalah berbentuk badan hukum Indonesia yang semata-mata bertujuan untuk menyelenggarakan penyiaran dengan pendanaan yang berkaitan dengan penyiaran komersial dan usaha lain yang sah, yaitu perusahaan penyiaran komersial. Penyiaran dimulai dengan penyiaran di era gelombang pendek. Penjelasan yang menekankan pada istilah siaran melalui komunikasi satu arah tampaknya sudah tidak relevan lagi dan bergeser ke salah satu kekuatan radio dalam mempengaruhi pendengar melalui suara yang ditransmisikan. Penempatan lagu dan materi verbal dalam siaran radio membangun kedekatan pendengar dengan radio. Pertunjukan ini memungkinkan pemirsa untuk mengakses dan menikmati siaran radio. Munculnya teknologi komunikasi baru membantu mengembangkan infrastruktur industri radio di awal 2000-an, termasuk iPad, podcasting, dan radio on demand. Bab 2. Penyiaran radio. A. Langkah awal menjadi penyiar radio. Penyiar adalah seseorang yang dapat menyampaikan pesan berupa gagasan, konsep, atau ide,
serta ia juga bertanggung jawab untuk memandu program dalam siaran radio dengan lancar. Suara merupakan aset berharga bagi penyiar. Selain harus pandai bicara dan ramah, penyiar juga dituntut memenuhi ketentuan lain untuk menunjang profesionalitas dalam bekerja. Berikut merupakan langkah awal atau hal-hal yang dasar yang harus diperhatikan jika ingin menjadi penyiar, yakni 1. Announcer skill. Dikarenakan radio mengandalkan medium suara dalam proses penyampaian pesannya, maka keterampilan utama penyiar yaitu lancar berbicara di depan mikrofon atau di dalam ruangan siar. 2. Adaptability. Penyiar harus dapat menyesuaikan diri dengan tim, perubahan program, dan jadwal siaran. 3. Berwawasan luas. Untuk menghindari siaran yang tidak berisi, maka penyiar harus memiliki wawasan yang luas dengan cara banyak membaca agar mengetahui perkembangan dunia dan kejadian di sekitar serta selalu up-to-date mengenai informasi terkini. 3. Sense of music. Radio sangat berhubungan atau identik dengan musik. Itulah yang menyebabkan penyiar harus memiliki segudang ilmu pengetahuan mengenai lagu dan penyanyi baik dalam maupun luar negeri. 5. Sense of humor. Penyiar yang humoris biasanya lebih disukai pendengar karena mampu menghibur dengan candaan dan guyonan yang dapat mencairkan suasana sehingga siarannya tidak terkesan kaku. 6. Jiwa entertainer. Salah satu fungsi radio yaitu untuk hiburan, sehingga penyiar diharuskan memiliki bakat entertain. Pada kondisi apapun, penyiar harus memberikan kesan fresh and cheerful agar dapat memberikan keceriaan kepada para pendengar. 7. Good looking. Konteks good looking yang dimaksud tidak selalu soal wajah yang tampan atau cantik, namun lebih ke sikap dan penampilan seperti ramah, murah senyum, bersih, dan berpakaian rapi serta sopan. Hasan dan Ramadhani 2020. B. Syarat menjadi penyiar radio. Untuk menjadi penyiar radio, ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Adapun syarat menjadi penyiar radio adalah sebagai berikut. 1. Extrovert. Terbuka dan tidak pemalu, yaitu orang-orang yang suka mengekspresikan apa yang dipikirkan. Mudah mengungkapkan suatu kisah atau cerita, bahkan perasaannya kepada orang lain. 2. Generalis, yaitu orang yang memiliki banyak pengetahuan umum. 3. Fleksibel, yaitu orang yang luas, mudah menyesuaikan diri dengan situasi. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat menjadi seorang penyiar radio adalah terbuka dan tidak pemalu, berwawasan, dan bisa menyesuaikan diri pada situasi. Julaiman dan Tony 2019. Selain itu, ada beberapa syarat menjadi penyiar yang profesional. 1. Berbicara. Berbicara atau komunikasi lisan untuk menyampaikan informasi secara efektif. 2. Mendengarkan aktif. Menjadi pendengar yang baik dan aktif, memberikan perhatian penuh kepada para pendengar, mampu bertanya, profesional dan bijak, dan mampu menahan diri untuk interupsi atau efektif berbicara. 3. Reading comprehension. Memahami naskah siaran, naskah informasi, atau kalimat tertulis dan paragraf demi paragraf. 4. Berpikir kritis. Berpikir kritis, logis, argumentatif, mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan solusi alternatif, mampu menyimpulkan atau melakukan pendekatan terhadap suatu masalah. 5. Persepsi sosial. Menyadari reaksi orang lain dan memahami mengapa mereka bereaksi seperti itu. 6. Manajemen waktu. Mengelola waktu sendiri dan waktu orang lain. 7. Menulis. Berkomunikasi secara efektif secara tertulis sesuai dengan kebutuhan audiens.
8. Penghakiman dan pengambilan keputusan. Mempertimbangkan biaya dan manfaat relatif dari tindakan potensial untuk memilih yang paling tepat. 9. Koordinasi. Menyesuaikan tindakan dalam kaitannya dengan tindakan orang lain. 10. Pembelajaran aktif. Memahami implikasi informasi baru untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan saat ini dan di masa depan. 11. Pemecahan masalah kompleks. Mengidentifikasi masalah yang kompleks dan meninjau informasi terkait untuk mengembangkan dan mengevaluasi opsi dan mengimplementasikan solusi. 12. Monitoring. Memantau atau menilai kinerja diri sendiri, individu lain, atau organisasi untuk melakukan perbaikan atau mengambil tindakan korektif. C. Olah vokal dan senam pernafasan. A. Olah vokal. Hal terpenting untuk menjadi seorang penyiar yaitu karakter vokal yang sesuai dengan format dan segmentasi radio tempat bekerja. Selain itu, kemampuan komunikasi yang baik agar seluruh informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh audiens atau pendengar. Teknik vokal yang diperlukan agar bisa lancar berbicara antara lain: 1. Kontrol suara atau voice control selama siaran. 2. Pola titik nada atau pitch. 3. Kerasnya suara atau loudness. 4. Tempo atau time dan kadar atau kualitas suara. Dalam buku Teori Komunikasi Antar Pribadi, ada 4 karakteristik karakter utama dari vokal antara lain. 1. Pola titik nada. Pola titik nada atau pitch adalah tinggi atau rendahnya nada vokal. Suara-suara yang lebih rendah dalam titik nada cenderung memiliki kepercayaan dan kredibilitas. 2. Volume. Volume yaitu keras atau lembutnya nada. Seseorang akan mempunyai volume suara yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan topik pembicaraan. 3. Kecepatan. Kecepatan atau rate mengacu kepada kecepatan pada saat orang berbicara. Orang cenderung berbicara cepat saat sedang berbahagia, terkejut, gugup, atau pada saat gembira. Berbicara lebih lambat apabila mereka sedang memikirkan jalan keluar, penyelesaian, atau mencoba menegaskan pendirian. 4. Kualitas. Kualitas adalah bunyi yang dihasilkan dari suara seseorang. Setiap suara manusia memiliki nada yang berbeda-beda. Beberapa suara bersifat serak atau parau. Suara yang tidak enak atau tidak menyenangkan, suara yang bersifat nyaring, suara seperti tertahan di leher. B. Senam pernafasan. Tujuan dari senam pernafasan adalah untuk melatih seluruh perangkat bicara, termasuk bagian badan lain yang terkait di dalam fungsi penggunaan perangkat bicara. Dengan senam pernafasan yang dilatih dengan baik bisa mengeluarkan suara diafragma. Suara diafragma adalah suara yang terbentuk dari rongga perut, di mana keuntungannya yaitu suara menjadi lebih bertenaga, bulat, dan terdengar jelas, keras tanpa harus berteriak dan mampu mengatur stamina serta memperjelas intonasi serta aksentuasi. Pelaksanaan senam ini harus dilaksanakan setiap hari. Bab 3. Reportase. Apa pengertian reportase? Reportase artinya pemberitaan atau pelaporan. Reportase berasal dari kata reporting. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan reportase sebagai pemberitaan, pelaporan, dan laporan kejadian. Dalam konteks jurnalistik, reportase adalah proses pengumpulan data untuk menyusun berita. Reportase adalah proses pengumpulan data dan fakta sebuah peristiwa sebagai bahan penulisan atau penyajian berita di media massa.
B. Teknik reportase. Teknik reportase ada 3. 1. Observasi. Teknik reportase observasi pengamatan yaitu pengamatan merupakan teknik reportasi dengan cara mengamati, baik setting maupun alur sebuah peristiwa di lapangan atau lokasi kejadian. Dengan terjun langsung ke lapangan, reporter akan merasakan langsung peristiwa yang terjadi di lapangan sehingga ia bisa menyampaikan informasi yang valid kepada pembaca. 2. Wawancara. Wawancara adalah proses reportase dengan cara bertanya kepada narasumber untuk menggali informasi atau keterangan. Orang yang menjadi objek wawancara disebut narasumber. Narasumber dalam wawancara terbagi 2, yaitu narasumber primer atau narasumber yang paling tahu dan memiliki peranan penting dalam sebuah peristiwa, dan narasumber sekunder atau narasumber yang keterangannya hanya berfungsi untuk melengkapi atau mendukung. Ketiga, riset data, disebut juga studi literatur dan riset dokumentasi, yaitu wartawan membuka arsip, buku, atau referensi terkait dengan berita yang akan ditulisnya. Riset data termasuk mencari latar belakang informasi yang bisa memperkaya sebuah tulisan atau berita. C. News processing atau proses pembuatan berita. Reportase adalah bagian dari proses pembuatan, yaitu tahap kedua. Proses pembuatan berita biasanya dimulai dari rapat redaksi. Dari rapat redaksi, para wartawan bisa mengajukan usulan-usulan topik liputan. Usulan itu sendiri bisa berasal dari berbagai sumber. Proses pembuatan berita meliputi 1. News planning, perencanaan berita. Dalam rapat inilah ditentukan jenis dan tema-tema tulisan atau berita yang akan dibuat dan dimuat. Lalu dilakukan pembagian tugas di antara para wartawan. Kedua, news hunting, pengumpulan bahan berita. Inilah tahap reportase. Tahap reportase ini disebut juga pengumpulan berita, yakni pengumpulan bahan berita. Ketiga, news writing atau penulisan berita. Setelah data terkumpul, wartawan menulis naskah berita atau melaporkannya di media tempat ia bekerja. Wartawan televisi dan radio bisa melaporkannya secara live. Berita yang baik harus memenuhi unsur berita 5W+1H. What, apa yang terjadi, acara apa, peristiwa apa. Who, siapa pelaku, korban, penyelenggara, atau yang terlihat dalam peristiwa. Where, di mana kejadiannya, atau lokasi atau tempat. When, kapan terjadinya, waktu, hari, tanggal. Why, kenapa terjadinya, latar belakang, penyebab, pemicu, tujuan acara. How, bagaimana kejadiannya, proses, detail, suasana, dan lain sebagainya. 4. News editing, penyuntingan berita. Naskah berita yang sudah ditulis disunting dari segi redaksional dan isi di media cetak. Penyuntingan juga termasuk pemotongan untuk menyesuaikan panjang naskah dengan space atau kolom yang tersedia. Wartawan datang ke lokasi seminar. Di sana ia mengamati jalannya acara, jumlah hadirin, materi pembicaraan, pengambilan makalah, mengambil foto, memotret, lalu wawancara panitia, narasumber, dan peristiwa jika diperlukan. Tahap reportase. 1. Reportase dasar adalah teknik peliputan berita pada tahap dasar atau awal. Berita yang dihasilkan dari reportase dasar berupa straight news atau berita langsung. 2. Ciri berita straight news adalah singkat, bersifat padat, langsung kepada inti persoalan, serta mengandung unsur 5W+1H. 3. Reportase media dibanding reportase dasar. Reportase media bersifat lebih kompleks karena cakupan informasinya lebih luas dan banyak. 4. Reportase media adalah teknik reportase yang jangkauannya lebih luas daripada berita straight news. Reportase media akan menghasilkan berita future yang lebih berfokus pada sisi human interest. 5. Reportase lanjutan atau mendalam sering disebut news analysis. Reportase lanjutan jauh lebih kompleks dari reportase dasar dan media, karena jenis reportase ini tidak hanya berisikan berita, namun juga disertai analisa mendalam mengenai pemberitaan tersebut. Contohnya laporan investigasi dan laporan mendalam.
Berdasarkan 3 tahapan reportase tersebut, semuanya tetap berakar pada reportase dasar. Reportase dasar hanya memuat berita straight news, sementara reportase madya berisikan berita yang lebih menekankan pada human interest. Sedangkan isi reportase lanjutan tidak hanya berita namun yang juga diberi analisis. Bab 4. Talk show. A. Apakah pengertian dari talk show? Ungkapan talk show berasal dari bahasa Inggris talk yang berarti omong-omong, berbicara, dan show yang artinya pertunjukan, tontonan, atau pameran. Talk show atau juga disebut dengan gelar wicara adalah jenis program pada radio atau televisi di mana seseorang atau sekelompok berbincang atau berdiskusi mengenai suatu topik atau berbagai topik dengan dipandu oleh moderator atau host. Tamu yang dihadirkan pada program ini merupakan seseorang yang telah menguasai atau memiliki pengalaman luas terkait dengan topik atau isu yang tengah diperbincangkan atau didiskusikan. Pada program ini memiliki suasana yang serius atau formal, tetapi juga santai. Bahkan dapat menerima telepon yang berupa tanggapan maupun pertanyaan dari orang yang berada di luar studio. B. Metode dan strategi talk show. Menurut Klaus Kastan, seorang instruktur dari radio dari München, Jerman, metode talk show adalah Harley, yang terdiri dari harmony, actual, responsible, leading, entertainment, dan judge. Terdapat talk show skill di mana merupakan kemampuan seseorang pemandu program talk show dalam melakukan beberapa tindakan yang meliputi seperti mengambil keputusan, menyusun topik dan pertanyaan dengan cepat, memotong pembicaraan narasumber yang melenceng, kemampuan melakukan kompromi dan meyakinkan narasumber, serta memandu kemasan program secara interaktif. Pada program talk show dapat menjadi program yang membosankan, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk tetap membuat program selalu menarik. Terdapat 3 kategori untuk mengetahui seberapa jauh suatu topik atau permasalahan tersebut menarik. Di antaranya yaitu topik yang sedang hangat di kalangan masyarakat, topik atau masalah yang mengandung kontroversial serta konflik di antara masyarakat, dan topik yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat banyak sehingga membutuhkan jawaban yang jelas terkait isu permasalahan tersebut. Tidak hanya pada permasalahan atau topik yang menarik, akan tetapi menghadirkan tokoh yang menarik pula sangat diperlukan pada program ini. Terdapat 3 kategori juga mengenai tokoh yang menarik. Pertama yaitu seseorang yang merupakan public figure atau idola masyarakat. Kedua, seseorang yang paling ahli atau dianggap memiliki penguasaan bidang atau permasalahan yang luas. Ketiga, seorang tokoh yang kontroversi, kritis, serta vokal. Perbincangan pada program ini akan menjadi lebih hangat apabila tokoh atau narasumber yang dihadirkan dalam program memiliki kategori yang telah dijelaskan. C. Penyiar dan narasumber talk show. Menjadi seorang penyiar tidak hanya melakukan tugas sebatas memutarkan lagu atau menyiarkan berita, akan tetapi juga melakukan siaran talk show radio. Beberapa cara yang dilakukan agar sukses saat siaran talk show di radio sebagai berikut. 1. Mempelajari topik yang akan didiskusikan atau dibicarakan. Hal ini sangatlah penting karena agar kita dapat melakukan pembicaraan yang lancar ketika tidak mengetahui apa yang akan kita bicarakan. Kedua, mempersiapkan daftar pertanyaan. Hal ini dapat meminimalisir kesalahan saat acara tengah berlangsung. Dan ketiga, membuat narasumber merasa nyaman, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar juga agar terbentuk komunikasi yang tidak canggung ataupun malu saat siaran di radio serta narasumber dapat memberikan informasi lebih terbuka. Seorang penyiar harus memiliki sikap ramah, terbuka kepada narasumber, serta diperlukan untuk memperhatikan ABC atau accuracy, balance, dan clarity sehingga dapat terciptakan sebuah credibility. Dan seorang penyiar harus memiliki sense of humor sehingga dapat mencarikan suasana yang beku dengan narasumber dan audiens. Kelengkapan data narasumber perlu diketahui oleh penyiar secara mendetail sehingga akan terhindar dari sebuah kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Bab 5. Penutup. Sejarah siaran media penyiaran di dunia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dan sejarah media penyiaran sebagai
sebuah industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi dimulai dengan ditemukannya radio oleh para ahli teknik Eropa dan Amerika. Media broadcasting sebagai sebuah industri berasal dari Amerika Serikat. Munculnya teknologi baru seperti internet menjadikan radio beralih lebih modern juga. Sesuai dengan namanya, radio satelit mengirimkan sinyal radio melalui satelit, sehingga tersedia untuk pendengar di seluruh dunia. Setelah itu, radio internet, radio HD, dan radio digital akan muncul. Beberapa langkah awal yang menjadi penyiar radio diantaranya ialah announcer skill, adaptability, berwawasan luas, sense of music, sense of humor, jiwa entertainer, good looking. Adapun syarat menjadi penyiar radio adalah berkepribadian yang ekstrovert, generalis, serta fleksibel. Sebelum menjadi penyiar radio, maka harus melakukan hal ini, yaitu diantara olah vokal dan senam pernapasan, di mana dua hal tersebut tidak dapat luput sebelum menjadi penyiar radio. Pada radio juga terdapat reportase. Yang dimaksud reportase itu sendiri adalah proses mengumpulkan data dan fakta sebuah peristiwa sebagai bahan penulisan atau penyajian berita di media massa. Adapun teknik dari reportase dapat dilakukan seperti wawancara dengan narasumber, observasi, dan riset data. Beberapa langkah sebelum melakukan reportase diantaranya adalah reportase dasar yang merupakan teknik peliputan berita pada tahap dasar atau awal. Reportase madya di mana pada tahap ini melakukan reportase yang lebih luas jangkauannya dibandingkan reportase dasar. Dan reportase lanjutan atau mendalam sering disebut news analysis. Talk show atau juga disebut dengan gelar wicara adalah jenis program pada radio atau televisi di mana seseorang atau sekelompok berbincang atau berdiskusi mengenai suatu topik atau berbagai topik dengan dipandu oleh moderator atau host. Pada talk show yang diadakan di radio ini biasanya menghadirkan bintang tamu yang memiliki kemampuan atau wawasan luas mengenai tema yang akan diusung. Tamu yang diundang harus menguasai hal tersebut sehingga pendengar akan terpana dengan kemampuan yang dimiliki oleh tamu. Agar acara talk show dapat berjalan sukses dan lancar, dapat dilakukan seperti mempelajari topik yang akan didiskusikan atau dibicarakan, mempersiapkan daftar pertanyaan, dan membuat narasumber nyaman.